pastikan anak-anak sudah bisa menulis, apalagi bahasa Arab. Ya Bu ya, hati-hati waktu memilih indikator. Terus akibatnya apa nanti waktu disoal? Tulislah, pamannya saya buat, tulislah surat Al-Fatihah ayat ke-6. Meninggal anak kelas 1. Karena kan indikatornya menulis. Ya Bu ya. Sedangkan di sini tuntutan paling tinggi hanya melafal. Tuntutan di bawah yang paling tinggi hanya menghafal. Tidak ada persoalan menulis yang terbetik di KTI. Terus macam penilaian di RPP, hati-hati kasih ujian tulis kalau anak kelas 1. Pastikan anak kelas 1 sudah bisa membaca. Baru ada hak seorang guru kelas 1 membuat ujian tulis. Di silabus maupun di RPP kan ada kolom penilaian. Tes tulis, kata guru kelas 1. Waktu kita cek NP ini membaca dalam diri. Benar tes tulis. Kan tes tulis, tes yang tertulis yang harus dibaca baru ada jawaban. Anak-anak belum pandai membaca kelas 1, tapi gurunya membuat penilaian tes tulis. Nah, meninggal kita Bu. Ya. Nah, maksud saya begini Bu. Saya nggak pernah menyalahkan yang namanya indikator, yang namanya apa seperti kata itu nggak boleh Bu, nggak apa-apa menulis nggak boleh. Ibu dan Bapak boleh nggak sepakat masalah. Kalau saya sepakat, intinya cuma satu. Perhatikan kualitas anak-anak ibu. Kalau anak-anak ibu mampu silahkan pakai indikator. Pada suatu saat lulusan yang ibu hasilkan mungkin kualitasnya lebih bagus ketimbang sekolah yang lain. Nasional yang bisa diukur atau diobservasi. Itu kan indikator. Pada lebih jauh kalau indikator itu juga harus dikasih batasan, ya kan? Itu kan pengertian indikator bukan hanya bahasa operasional. Dia juga harus bisa diukur, harus bisa diamati, harus bisa diobservasi. Dia harus punya batasan. Jadi indikator itu banyak kajiannya Bu, bukan hanya bahasa operasional. Paham Bu ya? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya nggak menyalahkan Ibu. Kalau siswa di tempat Ibu bisa menulis, Pak, hasilnya adalah lulusan di sekolah Ibu nanti pastinya lebih bagus ketimbang lulusan di SD yang lain. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau nggak bisa, berdosalah ibu pakai indikator itu. Sayang anak-anaknya. Kenapa? Karena efeknya nanti pasti waktu dilakukan penilaian, nilai anak-anak jatuh. Waktu itulah ibu dikatakan guru yang gagal. Karena lebih banyak anak yang tidak lulus ketimbang lulus. Ada luluh 2-2 kan gagal tanya guru. Kenapa? Karena pencapaian indikator yang terlalu tinggi, tidak disesuaikan dengan intek anak-anak, kemampuan anak-anak. Itu dulu yang harus disesuaikan. Contohnya, kalau anak dapatnya 4, ibu masih pakai hati nurani untuk menaikkan 6. Kenapa? Karena memang kita tidak menggunakan teoritis secara full dalam praktek. Terus kita salahkanlah teori. Yakinlah itu. Tapi kalau memang teorinya benar kita terapkan secara full, saya yakin mungkin jarang-jarang anak kita itu mudah untuk naik kelas. Nggak pakai hati nurani ya Bu ya. Penilaiannya benar-benar objektif seperti teori. Contoh yang lain, kesalahan kita di mana? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 3 SMA itu makanan soal dari gurunya apa? Soal essay. Tidak pernah soal padahal waktu tidak pernah soal essay keluar. Terus kita salahkan siswa. Salah kita guru tidak pernah membudayakan soal multiple choice itu sebagai tes standar. Terus dibilanglah kalau tes COS kan enak ditebak-tebak oleh siswanya. Sekarang saya tanya ulang, pernahkah ibu membuat soal multiple choice dengan kondisi yang benar? Pernahkah dilihat kondisinya bagus atau tidak? Mana soal yang perlu